Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya masih ngasih materi ya. Mungkin minggu depan kita mulai maksud saya masih membridging, ada teori, kemudian kalau memang saya perlukan pas ada machine learning-nya baru kita main di sana. Gitu ya. Dan tadi malam saya baru dihubungi Bu Sena bahwasanya Pak Subhan menginginkan mata kuliah ini juga mengikuti program SDG-nya ITS gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari programnya itu di tanggal 21 yang memungkinkan ya. Dan tanggal 26 Oktober, 21 September, dan tanggal 26 Oktober. Jadi mata kuliah kita diganti 2 hari itu diganti mengikuti itu ya. Untuk saya tidak tahu prosesnya, cuman soalnya kok sebenarnya bingung juga sih. Tiba-tiba disodori gitu ya. Saya harap kalian nanti mungkin daftar juga aja. Saya kirim di WA ya. Nah, untuk listnya ini saya kirim juga di WA. Loh. Jadinya gambar ya dari Excel. Oh bisa. Itu programnya, judul yang kira-kira saya pikir bisa join. Saya juga nggak tahu kenapa harus ikut, tapi ya sudah. Di situ nanti kalian saya harapkan merangkum materi yang diberikan oleh ya pembicaranya gitu ya pada saat tanggal 21 September dan tanggal 26 Oktober. Jangan lupa untuk siap-siap aja register. Saya nggak tahu apakah memang butuh register atau tidak sebenarnya, karena tiba-tiba disodori gitu aja. Ya saya ikuti aja alurnya. Gitu ya. Kemudian sebelum saya mulai, saya share untuk kode presensinya. Nah, saya share di chat Zoom. Saya ingatkan kembali yang saya share di WhatsApp, silahkan diklik ya. Karena itu dari jurusan diminta untuk join di mata kuliah kita. Saya tidak bisa state bahwa itu bagus atau tidak, tapi apa salahnya untuk ya join GLD gitu ya, guest lecture. Karena apa yang saya tangkap kemarin, Bu Sena bilang harapannya ITS merangkul bukan hanya kelas IUP, tapi juga kelas regularnya. Gitu. Jadi silahkan join, bukan saya memaksa, tapi jurusan yang memaksa ya. Tugasnya adalah di 2 tanggal itu kalian merangkum materi apa yang diberikan oleh pembicaranya, kemudian di-upload di Classroom. Nanti akan saya berikan link uploadnya, deadline-nya ya pas tanggal itu, karena kalau cuma merangkumkan berarti kalian harus stay on board kan ya, harus mendengarkan dengan seksama apa yang diberikan pematerinya. Jadi tidak perlu butuh waktu lama-lama, kan hanya merangkum. Gitu. Untuk hari ini saya hanya memberikan materi perkenalan artificial intelligence atau kecerdasan buatan,
Dan hal-hal terkait ya, saya akan mengkaitkan dengan kondisi saat ini AI itu dibutuhkan di bagian mana, hanya sekilas gambaran. Secara garis besar mungkin nanti saya akan mengkaitkan seperti kayak data analytics-nya dan menggunakan metode machine learning yang masih most basic gitu ya, atau yang tradisional, atau kalau nanti mungkin kita bisa sedikit bermain di deep learning, ya kita bermain di deep learning. Saya kira kemarin ada bukan beberapa ya, ada workshop yang diselenggarakan oleh lab, mungkin itu juga ya masih bersinggungan di sana, cuman nanti akan saya berikan satu case, misalkan kayak kita mengklasifikasikan emis data dan seterusnya. Jadi ya mungkin butuh internet untuk mendownload datanya. Sebelum itu nanti pasti akan saya kabari. Ya. Sebelum saya mulai, adakah pertanyaan untuk SDG GDS tadi? GLS, Guest Lecture Series. Saya tanya Pak. Berarti itu langsung join aja ya, nggak perlu daftar? Nah itu saya juga bingung. Katanya sih langsung join, cuman kok di link yang saya share itu kayak seolah-olah kalian kayak harus daftar dulu. Ya, cuman kalau kata Bu Sena kok langsung hadir. Oke. Nah taunya linknya kan saya juga nggak tahu. Jaga-jaga saja. Oke gitu ya. Oke. Saya baru disodori tadi malam dan tiba-tiba ngechat panjang kali lebar, nggak jelas juga urutannya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya mulai materinya? Oke. Mungkin saya share langsung aja. Saya akan membahas terkait ya apa sih artificial intelligence gitu ya. Ini kalau kalian mau mencari referensi terserah. Jadi ada buku ini, kemudian mau pakai data mining juga bisa, mau pengenalan tentang machine learning juga bisa. Karena mainly nanti ini mungkin tidak, ini masih slide yang dulu. Mungkin saya akan membicarakan lebih banyak di dua konsep ini, gitu ya. Meskipun nanti ada yang sudah mengambil, bukan sudah, mungkin sudah atau sedang mengambil data mining juga tidak ada masalah. Saya juga akan masih membahas di dua hal ini. Sebentar. Ini adalah beberapa contoh gitu ya. Kalau kita berbicara di kecerdasan buatan, kalau kita bermain catur di sini, kita bisa menggunakan beberapa algoritma search yang sudah ada. Kemudian kalau kita berbicara di RedLabs ini, berarti kita bisa berbicara tentang image-nya atau tentang speech-nya. Gitu. Dan kalau kita berbicara kecerdasan buatan, maka nanti kita seolah membuat bahwa sebuah robot itu seperti manusia gitu. Sampai saat ini masih berusaha bagaimana kita mengembangkan emosi manusia. Banyak yang masih saya admit ya. Atau habis keluar. Nah, ini beberapa definisi tentang kecerdasan buatan. Jadi ini sudah ya bisa dikatakan masih salah satu branch di computer science gitu ya, atau di ilmu komputer yang lebih mengarah pada otomasi ya, perilaku yang katakanlah yang smart gitu ya. Nah, kalau sudah ada kata-kata intelligence ataupun smart,
Sekarang apa definisinya dari smart itu sendiri? Gitu ya. Kita bisa mengkaitkannya dengan inference atau mencari pola dengan mengamati beberapa perilaku gitu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengukur atau mengkalkulasi bahwa suatu objek tadi dikatakan sebagai smart atau intelligence. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan concernnya di bagaimana kita membatasi, ya istilahnya kayak bikin threshold gitu ya, bahwa suatu hal ini dikatakan saya lanjut kembali ya. Jadi gimana kita bisa katakanlah membuat threshold apakah ini memang dikatakan sudah pas untuk cukup dikatakan smart atau tidak gitu ya gampangannya. Tapi pada kenyataannya ya, untuk mengatakan smart enough atau tidak itu pun sangat sulit gitu ya, apalagi kalau kita berbicara di berbagai macam case gitu. Katakanlah gitu ya, saya berbicara di satu kasus, oh ternyata saya sudah menemukan nih. Tapi belum tentu kalau kita bawa metode ini ke case yang lainnya. Ya gampangannya misalkan kalau saya berbicara image gitu ya, kita berhasil menemukannya. Tapi kalau kita bawa ke speech ataupun ke teks, mungkin itu akan berbeda. Mungkin harus kita tambahi sesuatu hal supaya metode ini bisa pas di domain speech ataupun di domain teks. Gitu. Ini adalah beberapa hal kenapa kita bisa muncul gitu ya, bahwa ternyata behavior itu kita bisa lihat dari seperti Kera ya, apps itu bisa menggunakan beberapa perangkat untuk mendapatkan pisang. Bisa membeli Coca-Cola dari vending machine, ataupun kalau kita melihat dari Dolphins, dia bisa mengerti bahasa dan communicate dengan human. Gitu. Sama halnya dengan kalau kita berbicara dengan anjing gitu ya. Seperti itu. Dari hal-hal inilah muncul sebenarnya. Oh, berarti sebenarnya kita punya pola. Sebenarnya kita bisa mengobserv sesuatu. Gitu. Ini beberapa contoh yang lain. Dan ini sekilas history dari AI-nya. Gitu ya. Nah, ini ada secara dari AI ada istilah
reasoning gitu ya, kalau kita nanti bisa bawa ke expert system juga. Kemudian ada Boolean algebra, itu juga dibutuhkan. Kemudian ada first order predikat kalkulus. Nah, zaman saya itu saya dapat ini, cuman saya lupa. Makanya nanti yang saya akan bahas adalah terkait di dua konsep ini saja. Karena saat ini kalau saya berbicara yang first order predikat kalkulus, mungkin saya nanti akan berbicara tentang simbolik AI-nya. Tapi itu sudah ya secara umur pun sudah sangat jauh ya. Jadi kayak saat ini sudah tidak, saya jarang ketemu permasalahan untuk predikat kalkulus lagi. Kecuali kalau saya bawa ke expert system, itu nanti berbeda lagi. Ini pertama kali digunakan oleh John McCarthy gitu ya, untuk list programming itu. Kemudian ada Newell dan Simon untuk ini membuat general problem solver untuk menyelesaikan semua permasalahan logical. Tapi tidak akan saya bahas lebih lanjut apa ini semua karena tidak terlalu penting, hanya histori. Kemudian ada istilah tentang strong AI dan weak AI. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang strong AI, berarti kita berbicaranya adalah kita memberikan sebuah program komputer di mana kekuatan processingnya itu sedikit dan hanya membutuhkan tingkat kecerdasan yang istilahnya cukup, tidak terlalu berlebihan gitu ya. Kalau saya sudah berbicara ini, maka saya berpikirnya adalah sebuah komputer itu kayak memiliki pikiran sendiri. Jadi tanpa kita, gampangannya, tanpa kita berikan perintah, mereka sudah berjalan sendiri. Nah, kalau mau dikaitkan seperti itu, ada istilah continual learning yang bisa dipakai untuk ya along the way-nya mereka bisa menyelesaikan beberapa task dari task-task sebelumnya atau tugas-tugas sebelumnya. Ada yang cocok. Kalau kita sudah bicara VKA, ya, yang dapat digunakan oleh komputer untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Ya, kita tidak perlu sampai meniru manusia. Di sini hanya berperan untuk mengkalkulasi operasinya. Again, dia tidak perlu sampai meniru ya. Kalau kita berbicara di intelligence lainnya, gitu, itu kan human. Tidak perlu sampai bagaimana kita meniru cara burung itu terbang. Gitu ya. Ini kalau saya berbicara BKM. Jadi kita hanya memberikan model kepada komputer untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Kalau yang strong AI, gampangnya adalah ya dia bisa bekerja dengan sendirinya gitu. Kita hanya mungkin in the early stage kita berikan satu pengetahuan yang kemudian nantinya dia bisa berkembang dengan sendirinya. Gitu. Ini juga ada lagi. Ini evolusinya ya.
kalau kalian ikut di analisis algoritma, mungkin kalian sudah tahu penggunaan divide and conquer di sini. Jadi untuk mengefisiensikan ya algoritma itu sendiri ataupun mengefisienkan di struktur datanya juga bisa. Di sini juga berpikirnya adalah bukan meng-create robot, tapi kita menggunakan algoritma, menggunakan heuristik atau metode. Paling gampangnya sekarang adalah ya si neural network itu. Kalau mungkin kalian belajar di JST ya berarti ya multi layer perceptron kalau yang diajarkan oleh Pak Isa. Ya, salah satu algoritma yang mimik untuk di human brain-nya. Kemudian ini beberapa contoh sih terkait dengan AI. Jadi ada Apple Siri, kemudian ada Google Automatic Driver. Ya, ini adalah beberapa contoh. Nanti mungkin yang saya tekankan kayak di klasifikasi. Tapi untuk yang dua ini mungkin tidak, karena skopnya sangat besar. Jadi kalau memang tertarik di sini sebenarnya kalau di luaran sih ini jadi satu mata kuliah sendiri. Sayangnya di matematika tidak bisa membuka, karena ya jurusan kita ya otomatis menitik beratkan matematika, ya tidak bisa membuka banyak mata kuliah untuk ilmu komputer. Ya mau basic aja sih yang diberikan seperti data mining, kemudian kecerdasan buatan ini, kemudian struktur data, ya hal-hal seperti itu yang masih dibuka. Ini adalah beberapa contoh yang sempat booming ya. Nah, ya ada problem solving. Kita pakai search, nanti ada algoritma A*, kemudian ya mungkin masih kaitannya dengan ekspertisnya Pak Sahab yang genetic algorithm di evolutionary computation ini nanti ya. Kemudian kalau reasoning ini yang saya anggap tadi sebagai kalkulus predikat ya. Sebenarnya ada di sini, cuman saya agak sudah lupa terkait yang di bagian ini. Jadi mungkin akan saya paskan. Saya mungkin nanti akan fokus di learningnya, yaitu ada induction, clustering, regressions, classifications, gitu ya. Hal-hal yang di sini nanti yang akan saya tekankan. Dua ini, problem solving dan learning. Saya dulu ini, Fazi pun masih bisa sih, cuman ada mata kuliah logic Fazi juga yang saya pikir nggak perlu saya berikan di sini. Di Fazi logic juga ada. Knowledge representations, probabilistic reasoning, expert system kayaknya ada di data mining juga. Jadi mungkin nanti saya berikan sedikit seperti association rule, kemudian frequent, tapi mungkin lebih detailnya ada di mata kuliah data mining. Nah ini tadi, ini yang saya anggap sebagai expert system. Makanya di sini ada simbolik AI. Tapi sebenarnya saat ini pun banyak peneliti yang sedang bergerak di simbolik AI. Yang semula deep learning hot gitu ya. Akhirnya mau dibawa ke simbolik AI juga. Nah, salah satunya association rule itu juga sequence pattern juga sama halnya, masih erat kaitannya dengan simbolik AI karena kita bisa membuat suatu rule di sini. Gitu.
hal seperti yang contohnya yang arahnya dengan kalkulus. Saya tidak akan membahas. Jadi dari kalkulus predikat itu kita bisa hampir sama kayak di logika matematika. Jadi ada masih pakai terkait dengan implikasi, nanti bisa ada kaitannya dengan redundant items, kemudian nanti ada apa ya, saya lupa ya. Yang ini itu saya lupa. Ada di paper saya sih kalau kalian mau baca. Tapi saya hanya menggunakan tools di sana, tidak yang benar-benar menurunkan bagaimana bisa mendapatkan non-redundancy-nya dan seterusnya. Saya menggunakan tools saja, tidak sampai menurunkan. Sebenarnya kalau kalkulus predikat itu diturunkan. Kayak kalian menurunkan rumus gitu sebenarnya. Nah, kalau tools itu dia sudah kayak nyimpen sih. Kalau if ini kalau ada yang kembar ya berarti kita detect ada redundant-nya. Nanti premisnya berubah lagi, hal-hal terkait seperti itu. Ini knowledge representation. Ini saya tidak perlu membahas. Ya, ini tadi yang saya bilang mungkin nanti akan saya jelaskan terkait problem solving. Ini mungkin tidak gitu ya. Ini mungkin iya. Ini yang akan saya jelaskan juga. Classification iya. Ada regression analysis, clustering. Mungkin kalau ini sempat ya saya jelaskan. Kalau ini kayaknya tidak. Ini nanti kalian mumet yang 3 hal ini. Mungkin yang ini akan saya paskan. 4 hal ini. Gitu. Nah, saya akan nggak tahu ini nanti bisa nggak ya. Wait, saya coba. Saya nanti minta cek ya apakah audionya terdengar atau tidak. The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Kedengaran nggak suaranya? Dengar, Pak. Sip, berarti nanti saya bisa pakai dari sini aja. The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Artificial intelligence will transform the big data collected through the Internet of Things into new wisdom. Society 5.0. A technology-based, human-centered society. The fourth industrial revolution will raise our standard of living and solve various challenges we face. It will, for example, free us from the stress of driving, allowing us to safely visit anyone, anytime. We will have access to the latest medical advancements at a low cost, no matter where we are. AI and robots will enhance human ability and expand our infinite possibilities, helping us enjoy more fulfilling lives. Society 5.0. For the betterment of human lives. Okay. So basically saya menunjukkan ini, jadi
saat ini itu sudah di era Society 5.0, di mana kalau saya boleh bilang 3 hal ini yang harus ada. Jadi ada IoT-nya, ada robotics-nya, dan ada AI-nya. Dulu sempat saya bilang saya jadi pembicara gitu ya, di salah satu kampus, dan unfortunately mereka kayak meremehkan gitu ya. Saya sudah bilang bahwa di tahun 2018, ini tadi yang saya tunjukkan, diinisiasi oleh Jepang di tahun 2019. Antara AI dengan Society 5.0. Padahal saya sudah bilang bahwa di tahun 2018 itu sebenarnya sudah banyak yang mempermasalahkan atau keresahan dari industri 4.0 gitu. Karena mereka resah bahwa manusia akan tergeser dengan robot gitu. Dan ada beberapa juga yang mengatakan bahwa kita bisa enggak sih percaya terhadap algoritma yang dibuat di AI gitu. Karena katakanlah saya ambil contoh waktu itu di Australia itu sempat banyak masyarakatnya resah tentang bagaimana algoritma ini menentukan pajak mereka gitu. Kemudian di salah satu negara US, saya lupa tepatnya, soalnya saya udah lupa, itu di tahun 2018, saya sempat kayak search itu, ternyata di negara sana sudah menerapkan bahwa AI itu bisa menentukan berapa tahun lamanya seseorang di penjara atau berapa penalti yang mereka harus bayar. Nah, di situ sudah banyak keresahan yang terjadi bahwa apakah kita bisa percaya dengan algoritma yang dibuat. Nah, makanya banyak pada tahun 2018 itu yang sempat sudah mencetuskan adanya ide Society 5.0 ini. Gitu. Bahwasanya bukan kita nanti fully trusted terhadap algoritma atau kita benar-benar buat semuanya menjadi otomasi, tapi bagaimana kita mengintegrasikan antara 3 hal ini tadi. Gitu. Bukan semuanya nanti dijadikan fully di sini, tapi bagaimana kita mengintegrasikan ini nanti ketiga hal ini terhadap manusia. Nah, contohnya adalah pada saat saya berbicara. Ada nggak ya di sini? Kayaknya tidak ada. Mungkin saya cekkan. Nah, ini kayaknya. Dan ternyata yang menginisiasi si Jepang akhirnya. Padahal di tahun 2018 itu sudah banyak negara yang mau menuju ke sana. Karena beberapa hal. Nah, ini dia menunjukkan contohnya bagaimana integrasi antara robot dengan manusia. Innovation has been transforming our society in which people can extend human ability. For example, a technology which improves our performance with new wearable interfaces which analyze wearers' movement using AI and accumulate the techniques of great performers as electrical stimuli. Wearers may play like great performers due to the stimuli sent by interfaces to wearers' muscles. Telexistence technology realizes our own avatar robots in practical use, enabling us to see, hear, and feel beyond time and distance, as though we were there. Assistive suits, which read wearers' wills by receiving biological signals sent from the brain to the muscles, support users' heavy lifting work. The suits reduce the user's burden and let us handle heavy work much more safely and comfortably. Advanced technology will support a variety of activities and improve our lifestyles. Japan aims at realizing Society 5.0, a technology-based, human-centered society. Nah,
satu kata ini yang jadi tonggak untuk Society 5.0 adalah teknologi yang berdasarkan sosial dengan masih mempertimbangkan human tadi. Jadi tidak purely kita fully trusted terhadap robotnya, tapi seperti yang kita lihat tadi ya, seperti ini. Gitu. Masih ada humannya di sini. Kemudian di sini tadi di awal kita memberikan informasi atau pengetahuan di awal. Jadi masih membutuhkan skill dari manusia. Ada juga contoh di sini, itu tadi, ini masih butuh bantuan ya. Tadi kayak avatar robotnya. Jadi tele-existing technology. Jadi misalkan kita ada di mana humannya, kita bisa buat practically di jauh. Ya mungkin kalau misalkan agak nyeleneh gitu di war gitu, kita bisa pakai robot. Tapi skillnya dari kita. Ya, istilahnya kayak apa sih, kayak game-game kayak kalian. Tapi saya tidak pernah main sih. Banyaklah game yang seperti kalau dikaitkan kayak avatar ini tadi. Gitu. Ini sebenarnya dulu sudah sempat saya bawa di tahun 2018. Memang belum ada yang state bahwa negara ini akan merubah menjadi industri 4.0 menjadi society 5.0. Baru di tahun 2019 Jepang meluncurkannya. Pada saat 2018 itu memang masih banyak pergulatan yang saya ikuti pada waktu itu. Sebenarnya saya sudah mau bilang bahwa Indonesia yang masih saat itu belum ada kata industri 4.0, di luar itu sudah mau beranjak ke society 5.0 di tahun 2019. Tapi sayangnya saya malah dibilang tidak mungkin seperti itu, dan kenyataannya terjadilah di tahun 2019 Jepang meluncurkan Society 5.0 gitu. Nah, yang kita bahas nanti, saya tidak akan membuat robot seperti ini, jelas tidak mungkin. Apa ya, bukan bahasan dari materi kita. Yang akan kita bahas adalah beberapa metode how we solve the complex problems gitu ya, menyelesaikan beberapa complex problem, menyelesaikan permasalahan yang kompleks menggunakan sebuah metode gitu. Mungkin nanti dari hal-hal yang umum, data-data yang sudah ada, kita bisa belajar dari situ dengan metode-metode yang sudah ada. Tidak mungkin saya tunjukkan metode-metode yang kita propose gitu, karena kita masih ini masih ini ya, kelas ya, bukan TA. Oke, hanya itu yang saya sampaikan hari ini. Kira-kira ada pertanyaan enggak dari kalian? Iya, krik. Saya belum masuk ke apa ya istilahnya, ke satu permasalahan memang. Saya masih ingin mengintroduce dulu seperti apa perkembangan juga di luar. Ada pertanyaan dari kalian? Ada nggak yang sudah sempat magang di sini? Halo. Belum, Pak. Belum ada ya? Oke. Saya sempat kayak satu anak magang itu ternyata ada user acceptance testnya, datanya itu ada, sehingga itu menarik untuk kita olah. Kalau belum ada nggak apa-apa, nanti saya siapkan beberapa.
materi kemudian kita selesaikan. Makanya di awal dulu saya bilang mungkin nanti untuk kelas ini, semester ini saya agak buat berbeda, tidak melulu teori. Kita mulai starting untuk next week. Mungkin saya langsung tembak aja. Yang pertama adalah machine learning. Terkait dengan klasifikasinya, supervised learning-nya dulu, kemudian nanti ada unsupervised, kemudian nanti ada reinforcement sedikit. Apa sih? Ya, gitu. Ada pertanyaan? Kalian prefer untuk Iya, silakan. Kalau yang saya tahu di Indonesia itu kan ada rencana pengembangan jangka panjang untuk AI juga. Kalau menurut Bapak, kalau di Indonesia seperti ini, bagaimana? Pertanyaan yang menjebak ini sebenarnya. To be honest, dari apa yang saya rasakan, misalkan nih banyak beberapa conference yang bilang big data, tapi pada akhirnya yang saya lihat, ya tidak jauh-jauh lah di jurusan kita juga tidak ada kata dari big data. Kemudian kalau terkait dengan AI-nya sendiri, saya tidak tahu secara luas ya, cuman sudah ada beberapa pengembangan, ya kita patut apresiasi itu. Sudah ada beberapa pengembangan, cuman ya masih kalau boleh dibilang jalannya itu tidak yang cepat, tidak yang sprint gitu ya. Ya katakanlah jalan cepat gitu, bukan berlari cepat tapi jalan cepat. Apa maksudnya, Safitri? Itu kalau penilaian saya. Jadi masih banyak yang menurut saya kurang sih. Kalau masih dibandingkan gitu ya. Ini saya bilang dibandingkan. Cuman kalau mungkin saya di Indonesia tanpa tahu keadaan di luar, mungkin oke, ini sangat bagus dan patut untuk di apresiasi. Selanjutnya kalau masalah terkait metode, ini pengalaman saya ya. Saya tidak tahu secara garis besarnya, cuman dari pengalaman saya pada saat saya mengkritisi beberapa penemuan-penemuan gitu, maksudnya untuk menjadi reviewer di conference ataupun jurnal yang kebetulan di Indonesia, mainly-nya banyak hal yang tidak konsepnya itu kadang keliru gitu. Tapi ya tidak semuanya. Saya bilang pada saat kasus yang saya pegang gitu. Ya mungkin yang hebat-hebat itu tidak meluncurkan di Indonesia tapi meluncurkan di luar negeri, di conference-conference yang memang sudah top. Itu kebetulan yang saya pegang itu yang di Indonesia dan mungkin itu tadi yang saya bilang banyak konsep yang salah. Makanya kenapa saya berpikirnya nanti kita step by step. Saya tidak mau, karena pada saat saya melihat beberapa TA anak yang lalu, ada yang malah keliru banget. Saya tidak mau luluskan itu kok ya, sebagai penguji ya bukan pembimbing. Kok ya kayak gimana gitu. Makanya saya ingin step by step kalian merasakan dari data awal itu diapakan gitu ya, do and don'ts gitu. Artinya pada saat kita ketemu permasalahan ini itu seperti apa. Jangan ada ide, ya boleh kalian punya ada ide, crazy idea itu boleh, tapi menyalahi aturan tidak, itu yang penting. Jadi satu contoh, saya tidak mau menyebut orangnya, ada
ada yang membuat data gitu ya, katakanlah matriks 6.000 data dengan fiturnya 12 gitu. Dia clustering katanya hasilnya jelek. Sama dia dibuat permedian. Akhirnya data ini menjadi 1 kali 12, kemudian di clustering. Itu tidak bagus. Itu salah konsep. Nggak perlu pakai clustering. Sudah dibuat aja kuartil beres, nggak perlu clustering. Itu sudah salah konsep banget. Saya sudah mengingatkan di seminar tugas akhir, tapi sidang masih seperti sebenarnya saya tidak mau untuk meluluskan. Karena itu sudah salah konsep. Akhirnya saya cari jalan tengah. Saya mau kamu tetap mengakui kesalahannya di bukumu, karena kalau tidak, kasihan pembacanya nanti. Gitu. Nggak perlu kalau sudah dibuat 1 kali 12 di clustering, itu nggak perlu. Gitu. Jadi saya pengen betul, itu salah satu contoh. Masih banyak hal yang saya rasa masih anak-anak itu masih salah konsep, sehingga seharusnya tidak diluluskan gitu. Tapi karena katanya ini masih TA ya, mau tidak mau saya tetap minta ada statementnya bahwa kalian memang masih salah melaksanakan risetnya. Itu katakanlah contoh masalah overfitting gitu ya, bahwa akurasi model dengan testingnya itu tidak sejalan. Gitu. Itu juga masih sering. Padahal saya sudah bilang ke beberapa orang, itu masalah krusial, nggak bisa ditutup mata atau tidak bisa tidak dihiraukan. Nah, nanti saya buat kita belajar dari data, terus data itu diapakan. Again, saya tidak bisa memberikan bahwa itu mutlak seperti itu ya untuk melihat karakteristik data, tapi at least itu gini loh. Gitu. Baru nanti kalau kita sudah masuk di model. Kalau model mungkin saya punya step ya, banyak konsep, tapi kalau mencari karakteristik data, apa yang saya dapati setiap domain data itu akan berbeda perilaku. Dan itu pun tidak bisa yang serta-merta mungkin dari distribusi frekuensinya saja, tidak bisa. Mungkin perlu kita gambar per time step-nya untuk tahu. Gitu. Tergantung domainnya lagi. Tapi tetap akan saya berikan cara melihatnya. Terus yang paling penting adalah ya menyikapi modelnya tadi, gitu. Yang kayak anak tadi, sudah dimediankan kok di clustering. Membuang-buang tenaga saja. Gitu. Gitu Ustaz Fitri. Ada lagi pertanyaan? Sudah puas atau belum? Ya kalau dibilang di Jakarta sih sudah mulai, cuman mungkin Surabaya juga sudah ya, cuman kalau berbicara secara keseluruhan ya jelas belum. Masalah pendidikan aja masih tidak merata kan? Gitu. Ada lagi pertanyaan? Tapi yang paling jelas untuk membuat semua itu ya seperti tadi, ada robotics, ada IoT, yang mana saya mungkin tidak akan bisa menyentuh bagian IoT-nya ataupun bagian robotics-nya. Yang bisa saya pegang adalah bagian metodenya tadi. Ya memang harus ada banyak expertise di dalamnya. Gitu.
Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain sebelum saya akhiri? Saya ingatkan kembali untuk yang hari Selasa ya, yang SDG tadi, GLS tadi, karena itu wajib dari jurusan, bukan dari saya. Jangan lupa untuk mendaftar. Kita minggu depan saya mulai machine learning dulu ya, jangan yang GA algoritma atau sebagainya itu. Itu bisa nanti setelah terakhir-terakhir aja. Saya gak rubah urutannya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Yuk, prepare Google Colab ya, minggu depan. Siap, Pak. Baik, Pak. Internet lancar kan? Lancar insya Allah, Pak. Oke. Atau kalau kalian sudah punya Jupyter ya tidak apa-apa sih. Oke, thank you. Saya end dulu ya. Baik, Pak.